Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirtredi dari Prodi Teknik Pertanian 2023 kelas A Indralaya dengan NIM 05021 2823061. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat digitasi pada software Quantum GIS dengan bantuan dari data Google Earth. Pertama, kita harus membuka peta Google Earth untuk mengambil gambar dan eh, titik view reference yang akan digunakan. Lalu, kita harus mencari wilayah yang akan kita gunakan untuk membuat peta digitasi tersebut. Seperti yang saya gunakan di sini, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Lalu, kita dapat membuat ini dulu, file dulu, untuk membuat beberapa titik pada peta tersebut. Seperti yang saya sudah lakukan pada di sini. Setelah itu kita dapat memberi titik pada petanya. Dan kita dapat mengkustomisasi titik yang akan kita gunakan nanti seperti ini dan ini. Seperti yang saya telah lakukan di sini, saya telah memberi 4 titik pada peta ini seperti titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Setelah itu, kita dapat menyimpan titik koordinat yang telah kita buat sebelumnya dengan mengklik Save as Place. Jangan lupa, data yang akan kita gunakan kali ini adalah KML. Lalu apa perbedaan dari dua pilihan tersebut? Pertama, KML adalah Keyhole Mark Language dan KMZ adalah Keyhole Mark Language Zipper. Terletak pada format penyimpanan, perbedaannya pada format penyimpanan dan ukuran file. KML file teks XML yang menyimpan data geografis seperti titik, garis, dan poligon di sini. Lalu, KMZ adalah file terkompresi, biasanya disebut zip, yang berada satu atau lebih file KML, serta file pendukung seperti gambar atau icon. Lalu kita simpan. Setelah itu, kita dapat menyimpan gambar yang akan kita gunakan sebagai kanvas untuk membuat sebagai acuan untuk membuat poligon atau line nanti. Di sini save image. Lalu kita pilih opsi di sini. Kita dapat mematikan tile, legend, scale, compress-nya. Lalu scale-nya saya buat ini untuk 1%. Style-nya kita dapat menggunakan colorful, base map, ada di sini pilihan lain seperti desaturated dan gray map. Lalu kita ubah resolusinya menjadi maksimum, lalu menyimpan gambarnya. Setelah gambarnya disimpan, kita dapat beralih ke software Quantum GIS. Hal pertama adalah kita dapat menambahkan mapnya dulu. Map OSM, ini saya terserah mau OSM source-nya dari OSM S3 atau dari Google Maps lagi. Saya yang sini menggunakan OSM standar. Lalu kita menambahkan titik koordinat yang telah kita bikin sebelumnya dengan di sini menggunakan vektor ya. Lalu kita mengambil, lalu mengadd-nya seperti, dan saya telah melakukannya seperti ini. Terdapat beberapa titik pada map ini sesuai dengan titik koordinatnya dari 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk menambahkan gambar yang telah kita save sebelumnya, kita dapat melakukannya uh, dengan fitur georeference agar gambarnya sesuai pada titik tersebut.
kita pilih gambarnya. Kita menggunakan raster kali ini ya, karena dia bentuknya dalam gambar. Ini, nih, JPEG dengan format JPEG yang kita simpan tadi, kita buka. Lalu kita dapat mensinkronisasikan titik keempat titik pada gambar ini dengan titik koordinat yang telah kita bangun sebelumnya. Seperti ini. Pertama, kita pilih from maps canvas yang telah kita tambahkan sebelumnya. Titik 1. Oke. Sampai ke 4 titik ini kita tambah. Setelah selesai, kita dapat menjadi oke. Lalu kita pencet oke lagi. Lalu kita dapat mencet lagi untuk menjalankan start georeference-nya. Seperti yang telah saya lakukan di sini. Yang telah saya tampilkan di sini adalah yang telah tersinkronisasi dengan uh, data georeference yang kita dapat dari Google Maps sebelumnya. Lalu, bagaimana untuk menambahkan, membuat polygon atau membuat line pada gambar ini? Kita dapat menggunakan fitur di sini dengan nama New Spatial Light Layer. Menambah dengan memberi nama file, terserah. Lalu, untuk layar geometri yang kita gunakan disesuaikan dengan pada kebutuhan. Jika polygon seperti ini, lalu kita memberi nama pada kotaknya itu seperti ini, bangunan. Kita add, lalu kita oke. Seperti yang saya telah lakukan di sini. Setelah filenya terbuat, lalu bagaimana cara menggambar poligonnya? Di sini ada titik toggle editing, dan kita dapat menggambar poligonnya. Seperti yang saya akan lakukan di sini. Klik kiri, klik kanan yang ini. Lalu kita beri ID di sini menggunakan angka ya. Jika kalian ingin menggunakan nama, kalian dapat memberikan pada kolom keduanya. Seperti ini, panel ya. Oke. Seperti ini. Jika pada teman-teman ada yang keluar gambar ya, kalian dapat klik properties, lalu menambahkan membuatnya dalam categorize dan mengclassify dalam menambahkan classify di sini. Lalu apply untuk memunculkan warnanya. Untuk memunculkan ininya namanya, kalian dapat di sini menjadi dari non label menjadi single label. Di teks kalian dapat mengatur size. Lalu untuk agar dia memiliki ini garis di luarnya, kalian dapat menghidupkan opsi pada buffer di sini seperti saya ini dengan size ukuran buffernya 1000. Kita apply dan oke. Lalu hal itu juga berlaku untuk pada jalan atau titik yang akan kalian bangun. Dari saya di sini, saya akan menambah jalan dengan mengklik toggle editing dan menambah add line filter. Nah, seperti ini yang saya tidak keluar.
kita dapat menggunakan metode saya sebelumnya. Classify, dan di sini keluar jalannya, jalan taman dan exit di atas itu, apply, dan oke, di sini keluar gambar baru dan namanya.